Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Orang tua berambut putih yang menyebut dirinya Yao Tianhuo tersenyum tipis saat melihat perubahan ekspresi Xiao Yan. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak perlu takut. Saat itulah saya masih hidup. Aku saat ini hanyalah sedikit semangat. Dengan kekuatanmu, itu cukup untuk membunuhku." Petik 2. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega tanpa menyadarinya setelah mendengar ini. Dia cukup berhati-hati terhadap elit Douzun ini dengan asal-muasal yang misterius, terutama jika dia adalah pemilik sebelumnya dari Flame Jantung Jatuh. Tianhuo Zunze bermain dengan Valen Heart Flame di tangannya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan mengingat kembali ingatannya. Dia menjentikkan jarinya dan Flame Heart Valen berubah menjadi ular api yang menembak ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima Flame Heart Valen, tetapi tidak segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia membiarkannya berlama-lama di tangannya. Hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang salah dengannya, dia dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia mendapatkan kembali Flame Heart Valen, hati-hati dalam Xiao Yan akhirnya sedikit memucat. Dia segera tersenyum dan dengan sopan berkata, "Anak kecil ini sembrono. Saya tidak tahu bahwa Pak Tua ada di tempat ini. Mohon bersabarlah jika saya telah menyinggung Anda." Petik 2. Tianhuo Zunze melambaikan tangannya dan menatap Xiao Yan. Dia segera menunjuk ke bayi nyala tak terlihat dan bertanya dengan samar, "Apakah kamu juga tertarik dengan api hati yang jatuh ini?" Hati Xiao Yan menjadi dingin setelah mendengar pertanyaan Tianhuo Zunze. Dia segera tertawa datar dan berkata, "Itu adalah milik tuan tua ketika Anda masih hidup. Aku yang kecil untungnya mewarisi semacam api hati yang jatuh. Saya sudah puas." Petik 2. Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Saat aku menggertak orang di benua Doqi, kakekmu bahkan mungkin belum lahir. Tianhuo Zunze tersenyum saat dia menghukum. Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Orang tua ini sudah lama melihat melalui pikirannya. Tatapan Tianhuo Zunze agak nostalgia saat dia melihat api hati yang jatuh. Dia perlahan berkata, "Api jatuh hati pertama yang saya temukan ketika saya datang untuk mencari tempat ini saat itu. Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum untungnya menaklukkannya. Itu adalah nyala api di dalam tubuhmu sekarang." Xiao Yan mengangkat telinganya saat dia tiba-tiba mendengar Tianhuo Zunze berbicara tentang masa lalu. Dia juga memberi cukup banyak perhatian pada masalah flame hati yang jatuh. Saat itu, saya mengandalkan keterampilan kecil yang saya miliki, dan dapat menjelajah di manapun di dunia. Oleh karena itu, saya tidak pergi setelah menundukkan Flame Heart Valen. Sebaliknya, saya dengan penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini. Tianhuo Zunze napas panjang yang terengah-engah mengandung desahan, merasa agak menyesal karena kecerobohannya saat itu. Setelah masuk jauh ke dalam dunia magma, saya telah menemukan benih api surgawi di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersukacita. Oleh karena itu, saya dengan rakus ingin juga menundukkan benih api surgawi, api jatuh hati. Pada akhirnya, dua api bercampur di dalam tubuhku. Tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah saling mengucilkan seperti musuh. Pertempuran api surgawi menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat ini, saya tiba-tiba diserang. Tianhuo Zunze menghela nafas. Orang-orang kadal api itu. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan saat dia bertanya, "Sepertinya kamu juga telah melakukan kontak dengan mereka." Tianhuo Zunze juga agak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. "Mereka adalah orang-orang yang telah mengepung dan menyerang saya sebelumnya. Saya hanya menerobos masuk setelah tidak punya pilihan lain." Xiao Yan mengusap kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang kadal api itu sepertinya orang aborigin yang tinggal di tempat ini. Mereka ada banyak. Selain itu, tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa bersaing dengan Douzun. Saat itu,
saya bertemu dengan ahli balapan kadal kelas Dozun. Jika saya berada dalam kondisi puncak, saya tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya, pertempuran dua api surgawi telah menyebabkan tubuh saya terluka parah. Anda juga bisa menebak akhir cerita setelah itu. Saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun, beruntung para ahli ras kadal ini tidak mengetahui tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu, mereka kesulitan menemukan tempat saya bersembunyi. Mata Tianhuo Zunze memiliki penampilan yang agak mencengangkan. Tampaknya pertempuran besar saat itu telah tertanam jauh di dalam ingatannya. Meskipun saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius. Tubuh saya secara bertahap hancur tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan api jatuh hati yang telah aku taklukkan. Jiwaku terikat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap. Petik 2. Hati Xiaoyan tergerak sedikit saat mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tianhuo Zunze di depannya ini tidak bisa dikatakan benar-benar mati. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Dozun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jika rohnya tersebar. Salah satu contohnya adalah Yao Lao. Selama tubuh yang dapat menampung jiwanya dimurnikan, dia akan dapat bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun, jiwa Yao Lao terpelihara dengan sempurna. Jiwa Tianhuo Zunze di depannya ini, bagaimanapun, cukup tipis. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Setelah bertahun-tahun, tak terduga bahwa benih api surgawi saat itu secara bertahap berevolusi menjadi bentuk api hati. Namun, ini masih dalam tahap bayi. Tianhuo Zunze memberi isyarat dengan tangannya dan bayi jatuh hati api dipegang di dalamnya. Dia tersenyum saat melirik Xiaoyan. Dia dengan samar bertanya, apakah Anda ingin mendapatkannya? Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan jujur kali ini. Dia segera dengan hormat berkata, Pak Tua, beritahu anak kecil ini tentang kondisi Anda jika Anda bersedia memberikan bayi ini api jatuh hati. Selama anak kecil ini mampu melakukannya, saya tidak akan menolak. Petik 2. Meskipun pihak lain telah mengatakan bahwa kondisinya saat ini adalah kondisi yang dapat dengan mudah dibunuh Xiaoyan, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah Dozun asli. Xiaoyan tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki taktik tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik jika Xiaoyan bertindak lebih sopan sebelum dia menjadi percaya diri. Ekspresi Tianhuo Zunze tidak berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya. Namun, Anda harus membantu saya yang lama. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda hadiah yang cukup. Petik 2. Pak Tua, tolong bicara. Hati Xiaoyan tergerak saat dia berbicara sambil tersenyum. Saya dapat melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuh Anda sangat kuat. Selain itu, nyala api mengandung aura kayu yang sangat redup. Saya pikir Anda harus menjadi seorang alkemis, kan? Selain itu, kemungkinan tingkat alkemis Anda cukup tinggi untuk menaklukkan api jantung jatuh, bukan? Tianhuo Zunze tersenyum saat berbicara. Dia memang layak menjadi seorang elit Dozun. Yang tersisa hanyalah segumpal jiwa, tapi penglihatannya masih sangat tajam. Xiaoyan diam-diam memuji sambil mengangguk sedikit. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki roh terluka seseorang, bukan? Tianhuo Zunze tertawa pelan. Mata Xiaoyan menyipit saat dia menggumamkan, seperti yang diharapkan, dengan tenang di dalam hatinya. Setan tua kelas Dozun ini adalah beberapa monster yang sulit dibunuh. Selama sedikit jiwa mereka yang tersisa, mereka mampu menjadi ulet ini.
Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan tapi wajahnya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Membantu ahli kelas Dou Zun memperbaiki jiwanya bukanlah hal yang mudah. Selain itu, dia baru saja bertemu Tian Huo Zunze, dan sama sekali tidak menyadari karakter pihak lain. Jika dia secara acak membantu dan membiarkan yang terakhir pulih, pihak lain mungkin akan datang dan merebut api surgawi di tubuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Haha, anak kecil, kamu bisa yakin bahwa selama kamu bisa memperbaiki jiwa diriku yang dulu, aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu di masa depan. Tian Huo Zunze tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berbicara sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh ke tangannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Binatang terbang, yang memancarkan api dari tubuh mereka, ditarik ke atasnya. Ini adalah teknik Dou yang dulu membuat saya terkenal saat itu, teknik mengusir api 5 cincin. Haha, tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai teknik Dou. Ini harus dideskripsikan sebagai metode pengendalian nyala. Tian Huo Zunze melemparkan gulungan itu ke Xiao Yan dan berkata, "Selama kau membantu aku yang dulu, benda ini akan menjadi milikmu. Jika Anda meragukan ketulusan saya yang lama, Anda dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk membantu saya memperbaiki jiwa saya setelah Anda menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu." Xiao Yan dengan hati-hati menerima gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya terbuka perlahan. Teknik mengusir api 5 cincin, keterampilan kontrol api. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang, serigala, macan tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan sepenuhnya teknik api ini, 5 binatang dapat berkumpul dan membentuk formasi api mengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk merebus laut dan membakar langit. Petik 2. Tatapan Xiao Yan menyapu pengantar yang agak sederhana ini perlahan. Tatapannya segera berhenti pada deretan kata-kata kecil terakhir. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Teknik Dou kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam keempat kata ini. Dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia bahkan tidak pernah mendengar informasi sedikit pun tentang teknik Dou kelas Tian selama bertahun-tahun ini. Teknik Dou kelas tertinggi yang dia temui kemungkinan besar adalah keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya. Meskipun begitu, seseorang harus mencapai penguasaan penuh untuk masuk ke pintu masuk teknik Dou kelas Tian. Mungkinkah yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini juga memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang beberapa saat. Dia sedikit melengkungkan bibirnya. Sebuah teknik pengendalian nyala api. Dia memang belum pernah berlatih sebelumnya. Biasanya, kontrolnya atas api surgawi untuk menyerang cukup sederhana. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang cocok untuknya. Akankah bagian di mana 4 dari 5 binatang yang diaglomerasi dari api surgawi berarti bahwa seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Xiao Yan tertawa getir saat memikirkan sampai saat ini. Saat ini, bagian dalam tubuhnya hanya ada 3 macam. Dia tidak tahu kapan tepatnya sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Namun, bahkan jika titik ini dihilangkan, yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini benar-benar menarik bagi Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengetuk gulungan di tangannya. Dia terdiam beberapa saat. Tian Huo Zunze tidak mendesaknya. Semua yang terakhir dilakukan adalah dengan tenang menonton Xiao Yan. Suasana hening berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan menghela nafas panjang. Mata cerahnya melirik Tian Huo Zunze saat dia perlahan berkata, "Saya bisa membantu Pak Tua memperbaiki jiwanya. Tapi,
Saya harap Pak Tua setuju untuk menambahkan syarat lain. Petik 2. Tian Huo Zunze terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu saya apa kondisinya?" Xiao Yan menatap tajam ke arah Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut berkata, "Saya berharap Tuan Tua itu akan melindungi saya yang kecil selama 1 tahun jika Anda benar-benar memulihkan kekuatan Anda." Melindungi Anda selama 1 tahun. Tian Huo Zunze tertegun saat mendengar ini. Senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam segera muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Anda benar-benar meminta saya menjadi pengawal selama 1 tahun. Anda harus tahu bahwa seorang elit Douzun bukanlah seseorang yang orang biasa dapat meminta bantuan begitu saja." Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Waktu setahun hanyalah waktu yang singkat bagi seorang ahli kekuatan Tuan Tua. Selain itu, saya juga sadar bahwa selama Mister berhasil memperbaiki jiwanya, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk hidup kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk mempekerjakan Tuan Tua selama 1 tahun, bukan?" Petik 2. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Tidak terlalu menjadi masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda dapat memperbaiki semangat saya. Dengan kekuatan semangat saya saat ini, saya tidak akan mampu bertahan selama beberapa tahun." Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius. "Pak Tua, Anda bisa yakin. Ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwa mereka. Saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun jiwamu terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki." Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Dia mewarisi cukup banyak formula obat dari Yao Lao. Tidak ada kekurangan formula obat untuk pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang. Namun, bahan obat yang mereka butuhkan adalah hal yang cukup sulit untuk ditemukan. Seseorang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukannya. Mudah-mudahan, aku yang dulu tidak salah. Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan mata yang dalam. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melemparkan dengan tangannya dan tubuh bayi Valen Heart Flame yang ada di tangannya melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima Flame Heart Flame ini. Ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan benda kecil ini. Dia segera dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia dengan cepat mengeluarkan Flame Gathering Pot dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya. Kehangatan samar meringkuk setelah Flame Heart Valen memasuki Flame Gathering Pot. Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan riak tak terlihat menyebar dengan tenang. Menjadi sangat akrab dengan api hati yang jatuh, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa riak tak terlihat ini adalah hal yang dibutuhkan menara pemurnian ki langit yang berkobar. Xiao Yan menghela nafas seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari beban besar setelah menyelesaikan masalah akademi dalam. Dia mengayunkan tangannya dan menyimpan Flame Gathering Pot ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan teknik mengusir api 5 cincin di tangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan berkata, "Aku yang kecil akan bersikap tidak hormat dan menerima hal ini." Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya setelah berbicara. "TL, tidak sopan mengambil sesuatu terutama ketika dia belum mendapatkannya." Tian Huo Zunze tanpa sadar menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat aksi Xiao Yan. Dia memegang cincin penyimpanan putih salju itu sebelum melihat ketumpukan tulang. Dia mendesah, "Tolong ambil juga tulang-tulang saya ini. Ada juga beberapa kegunaan khusus untuk tulang seorang elit Douzun." Petik 2. Xiao Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan kecil Tian Huo Zunze ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan isap melonjak sebelum dia menarik tumpukan tulang ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini. Tatapannya beralih ke area di luar penghalang cahaya.
Magma merah cerah tampaknya tidak memiliki manusia kadal. Namun, Xiaoyan, yang pernah menderita kerugian sekali, tahu bahwa sosok orang ini sangat sulit untuk dirasakan di magma. Dia mungkin akhirnya menemukan jejaknya saat dia keluar. Saat ini, Xiaoyan tidak dapat berurusan dengan begitu banyak orang kadal. Selain itu, dari apa yang dikatakan Tian Huo Zunze, tampaknya ada ahli dari ras kadal yang kekuatannya bisa bersaing dengan Dou Zun. Jika Xiaoyan bertemu dengan orang-orang kadal dari kelas itu sekarang, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri. Orang-orang kadal api itu sangat peka terhadap aliran magma. Setiap gerakan kecil di dalam magma akan ditemukan oleh mereka. Selain itu, jumlahnya banyak. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak. Pada akhirnya, Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar kuat di dalam suku tersebut. Pada saat itu, semuanya akan menjadi masalah. Tian Huo Zunze mengingatkan di samping. Saat ini, dia perlu mengandalkan Xiaoyan untuk membantunya memperbaiki jiwanya. Wajar jika dia tidak hanya melihatnya dihancurkan oleh orang-orang ular itu. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan cemberut, di atas magma ini adalah Akademi Jianan. Kemungkinan akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika orang-orang ini menagih suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Makhluk hidup ini hanya dapat bertahan hidup di dalam magma. Jika mereka meninggalkan magma, mereka akan berakhir seperti ikan yang tertinggal dari air dan akhirnya mati secara otomatis. Tian Huo Zunze berbicara dengan lemah. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tertawa getir, saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini diciptakan. Alam memang penuh dengan misteri. Apalagi tempat ini bahkan bukan bagian bawah magma. Aku ingin tahu apa yang bisa ada di bawah. Xiaoyan berhenti tiba-tiba ketika dia baru saja berbicara sampai saat ini. Ini karena ia melihat wajah Tian Huo Zunze di sampingnya ditutupi oleh kengerian yang sulit disembunyikan. Tian Huo Zunze membuka mulutnya saat kengerian melonjak ke wajahnya. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir dari bawah kakinya ke atas kepalanya. Sial, tempat menakutkan macam apa ini? Itu benar-benar menyebabkan seorang ahli, yang telah menjadi Dou Zun, mengungkapkan ekspresi seperti itu. Suasana aneh dan tidak biasa berlama-lama di tempat ini. Lama kemudian, suara terengah-engah Tian Huo Zunze memecah kesunyian. Anak kecil, karena kamu membantuku, aku akan menasihati kamu untuk tidak menjadi penasaran dan menunduk. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang ada di bawah, saya bisa secara samar-samar merasakan keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Tian Huo Zunze menghirup napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan perlahan berbicara. Xiaoyan menelan ludahnya saat melihat ekspresi serius Tian Huo Zunze ini. Dia buru-buru mengangguk. Apakah ada eksistensi kelas doseng di dunia magma di bawah yang dapat menyebabkan seorang elit Dou Zun menjadi setakut ini? Saya dapat secara samar-samar merasakannya hanya pada saat tubuh fisik saya hancur. Jika itu waktu lain, saya pasti akan kesulitan merasakannya. Selain itu, terkadang, saya berpikir bahwa ras kadal api misterius ini bisa menjadi penjaga dasar dunia magma. Tian Huo Zunze perlahan menambahkan. Xiaoyan menyeka keringat dingin. Dunia magma tanpa batas ini menjadi semakin misterius di hatinya. Tidak hanya mampu menciptakan dua api jantung yang jatuh, tetapi bahkan mampu menciptakan ras aneh seperti kadal api. Bahkan ada keberadaan misterius yang bahkan ditakuti oleh elit Dou Zun di bawah. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, Xiaoyan bergumam di mulutnya saat dia membuat keputusan untuk meninggalkan dunia magma sialan ini secepat mungkin. Tempat ini benar-benar membuatnya merasa terlalu tertekan. Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan Douqi saat ini di dalam tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk berhasil mencapai permukaan magma. Tempat ini sangat aman. Anda tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka.
Anda bisa menunggu sampai Anda aman sebelum berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tubuh Anda memiliki api surgawi. Jika Anda menggunakan teknik pengendalian tembakan ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Tianhuo Zunze membuka mulutnya dan menyarankan dari samping. Xiao Yan mengangguk. Setelah pertempuran besar sebelumnya, Doqi di dalam tubuhnya telah habis. Untuk menghindari ditemukan oleh orang-orang kadal api itu, dia harus dalam kondisi puncaknya. Dengan pikiran ini melintas di hatinya, Xiao Yan dengan cepat duduk bersila. Tangannya baru saja membentuk segel pelatihan ketika jantungnya bergerak. Kedua jarinya bergetar dan manik berwarna merah muncul. Manik-manik ini telah diperoleh dari bagian dalam orang-orang kadal api itu. Manik api. Tianhuo Zunze terkejut saat melihat manik merah di tangan Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tidak disangka bahwa kamu dapat menemukan harta karun ini di dalam tubuh manusia kadal. Benda ini mungkin mengandung energi afinitas api yang sangat padat tetapi terlalu liar dan keras. Kemungkinan besar ada risiko yang cukup besar dalam mengonsumsinya." Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Mungkinkah energi afinitas api lebih ganas daripada api surgawi? Karena memiliki dua jenis api surgawi, Xiao Yan dapat menggunakan metode yang paling kuat untuk memurnikan dan menelannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan manik berwarna merah mendarat di mulutnya. Itu seperti sekelompok api yang mengikuti tenggorokan Xiao Yan dan memasuki tubuhnya. Kulit Xiao Yan juga menjadi merah menyala saat ini. Tianhuo Zunze mengerutkan alisnya saat melihat Xiao Yan mengabaikan nasihatnya dan menelan manik api itu. Dia segera mengingat sesuatu dan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Aku lupa bahwa kamu memiliki api surgawi." Mata Tianhuo Zunze berhenti di tubuh Xiao Yan. Hanya ketika kulit yang terakhir berangsur-angsur pulih menjadi normal, dia akhirnya mengangguk. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat magma merah cerah, dan menghela nafas. Dia bergumam, "Ini tidak terduga, diriku yang dulu telah selamat untuk melihat matahari lagi. Tampaknya surga benar-benar tidak ingin membunuhku." Hal yang ditelan Xiao Yan adalah manik api, dasar yang tidak bisa dianggap sebagai level tinggi. Oleh karena itu, dia hanya menghabiskan sekitar 20 menit atau lebih sebelum benar-benar memurnikan manik api. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan Doqi yang dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ini memang tonik yang cukup bagus. Dengan mengandalkan manik-manik api ini di dalam cincin penyimpanan, saya seharusnya berhasil mencapai bintang Do Huang bintang 6. Namun, aku harus cepat meninggalkan tempat ini sekarang. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya secara bertahap diisi dengan Doqi. "Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menggunakan kekuatan spasial untuk menyembunyikan gerakan magma. Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Mengingat kondisi saya saat ini, saya tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama." Tianhuo Zunze tersenyum dan berbicara. Dia menoleh dan melihat Xiao Yan berdiri. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Hatinya bersuka cita karena tidak sembrono karena kepalanya sudah pusing melihat untung. Tianhuo Zunze ini mungkin berada dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi jelas bahwa dia bukannya tidak memiliki kemampuan untuk membalas seperti yang dia klaim. Tianhuo Zunze memindahkan segel tangannya sedikit setelah melihat ini. Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan berwarna putih di jarinya, dan sosok buram melintas dan memasukinya. Riak samar menyebar dari cincin penyimpanan itu, membuat penghalang cahaya di depan Xiao Yan perlahan terbelah. Penghalang cahaya baru saja terbelah ketika Xiao Yan melangkah maju. Tubuhnya menjelma menjadi sosok berwarna hijau. Setelah itu, dia menembak dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spasial samar menyebar dari cincin penyimpanan berwarna putih, benar-benar memperkuat riak magma di sekitarnya. Saat penghalang cahaya terbelah,
Xiaoyan dan Tianhuo Zunze tidak menemukan bahwa pilar cahaya selebar beberapa kaki sedikit terbuka di dasar dunia magma merah-merah. Itu terbuka dan tertutup, tampak seperti sepasang mata. Sosok Xiaoyan diam-diam terbang melalui magma sebelum hatinya tiba-tiba bergerak. Tangannya, yang tadinya berada di lengan bajunya, bergetar dan giok yang terfragmentasi muncul di dalamnya. Pada saat ini, giok kuno, yang hampir tidak pernah bereaksi, memancarkan sedikit kehangatan. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap batu giok kuno itu. Badai muncul di dalam hatinya. Ini karena giok ini secara mengejutkan merupakan pusaka dari klan Xiao, giok dewa kuno Tuosi. Gelombang yang menggetarkan jiwa muncul di dalam hati Xiaoyan. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut membelai Tuosi Ancient God Jade, dan dia segera menghirup udara dalam-dalam. Batu giok kuno, yang sudah lama tidak memamerkan aktivitas apapun, memiliki gerakan yang tidak biasa muncul saat ini. Gelombang kemerahan samar muncul di tubuh giok berwarna putih. Jelas, itu karena area magma ini, atau lebih tepatnya, dunia magma di bawah. Hati Xiaoyan merasa 80% yakin bahwa tampaknya ada beberapa keberadaan yang terkait dengan Tuosi Ancient God Jade di bagian bawah dunia magma di mana seseorang mengalami kesulitan melihat. Perasaan mendidih diam-diam muncul di dalam hati Xiaoyan saat dia mengingat apa yang dikatakan Sun Er saat itu. Giok dewa kuno Tuosi ini ditinggalkan oleh seorang elit Dodi. Dodi, ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Jenis kekuatan yang dimiliki oleh seorang ahli yang telah memperoleh tingkat itu adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak pernah saksikan secara pribadi. Namun, dia masih bisa menebak secara samar-samar itu sudah cukup menakutkan untuk bisa menggoyahkan surga dan bumi dengan satu tangan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Dodi sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah di benua Doki ini. Tentu saja, hal yang tertinggal juga harus memiliki kualifikasi untuk mengaduk kekacauan ini. Sederhananya, jika Xiaoyan bisa mendapatkan barang apapun yang ditinggalkan oleh Dodi, dia mungkin memiliki modal yang memungkinkan dia untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Souls. Poin ini sangat menarik bagi Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan seperti ikan saat dia diam-diam memotong magma. Matanya tanpa sadar menatap ke belakang. Magma merah menutupi pandangannya tapi samar-samar dia masih bisa melihat kegelapan yang menyebabkan seseorang takut pada dasar dunia magma. Tempat itu mungkin memiliki sedikit informasi yang berhubungan dengan dewa kuno Tuosi. Panas yang membara di mata Xiaoyan berlanjut sejenak. Ketika Xiaoyan berangsur pulih dari keterkejutannya, dia perlahan mengeluarkan nafas. Panas yang membara perlahan menyebar. Dia tidak membalikkan tubuhnya dan menuju ke bagian bawah magma meskipun dia tahu tempat itu bisa menarik perhatian Tuosi Ancient God Jade. Ini karena dia juga mengerti betapa berbahayanya tempat itu. Dia saat ini memang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao. Namun, prasyaratnya adalah dia harus tetap hidup. Tentu saja, Xiaoyan telah melakukan banyak hal yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu. Namun, dia selalu memiliki garis bawah. Kali ini, jika dia segera berbalik dan memasuki dasar magma misterius itu, Xiaoyan tidak yakin dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Jika dia kehilangan nyawanya, kekuatan besar tidak akan berguna lagi. Dia bukan lagi pemuda sembrono dari tahun-tahun sebelumnya. Dia tahu hal-hal apa yang pantas dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Selain itu, Tuosi Ancient God Jade adalah kunci yang membuka hal yang ditinggalkan oleh Tuosi Ancient God. Apa yang bisa dia lakukan jika benda yang ada di dasar magma benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuosi Ancient God? Xiaoyan jelas mengerti bahwa kunci di tangannya hanyalah sebagian dari kunci lengkap. Dengan memegang pecahan kunci, kemungkinan dia hanya bisa melihat benda itu dan menghela nafas bahkan jika dia berhasil mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Tuosi Ancient God. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan bahkan tidak dapat menerobos orang-orang kadal api, apalagi keberadaan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Tianhuo Zunze.
Dia mungkin berakhir dengan akhir yang menyedihkan dari kembali dengan tangan kosong setelah membayar harga yang mahal. Harga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli Xiaoyan. Banyak pikiran melayang di sekitar hati Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mengembalikan giok kuno di cincin penyimpanannya tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tubuhnya masih memiliki jiwa Tianhuo Zunze. Orang ini bukan Yao Lao. Sesuatu seperti Tuo Si Ancient God Jade, yang cukup untuk membangkitkan kecemburuan seorang elit Dozun, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Oleh karena itu, Xiaoyan dengan kuat mengunci apapun yang terjadi di tempat ini di dalam hatinya. Mungkin ketika dia memiliki kekuatan sejati di masa depan, dia akan bisa kembali ke dunia magma ini dan menyelidikinya secara terbuka. Namun, waktu itu pasti bukan sekarang. Dia harus menjaga rahasia ini sendirian. Dia tahu bahwa jika masalah ini menyebar, Akademi Jianan tidak akan pernah mengalami hari yang damai lagi. Xiaoyan perlahan menekan kegembiraan di hatinya. Lengan bajunya bergetar hebat dan Douqi meludah sejak saat itu. Kecepatan renangnya tiba-tiba bertambah cepat. Dengan Tianhuo Zunze menyembunyikan aliran magma, dia bisa meningkatkan kecepatannya tanpa rasa takut karena dia tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang kadal api itu. Dengan bantuan Tianhuo Zunze kali ini, perjalanan Xiaoyan menjadi sangat lancar. Sekitar 10 menit kemudian, dia meninggalkan area tempat orang-orang kadal api berada. Suhu dan tekanan di dalam magma saat ini juga telah melemah. Jelas, dia tidak jauh dari permukaan laut magma. Xiaoyan perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat magma cerah di atas sebelum segera menundukkan kepalanya. Melihat dunia magma di belakangnya, dia bergumam di dalam hatinya, "Aku akan kembali lagi." Guyuran. Permukaan laut magma yang tenang tidak terpengaruh angin dan ombak. Hanya ada sedikit suara gelembung yang pecah. Seluruh dunia magma masih sepi itu. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang menembus permukaan air. Segera, sesosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api berwarna hijau, keluar dari magma. Akhirnya, sosok itu melayang di udara. Wajah terengah-engah sosok itu mengungkapkan senyuman setelah nyaris lolos dari kematian. "Aku akhirnya meninggalkan tempat sialan itu." Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tersenyum. Menjelajahi bawah tanah kali ini benar-benar berisiko. Namun, beruntung dia mendapatkan manfaat yang sepenuhnya sebanding dengan risikonya. Tidak hanya dia benar-benar menyelesaikan kekhawatiran tentang menara penyulingan ki langit yang berkobar, tetapi dia juga telah memperoleh keterampilan pengendalian kebakaran yang sebanding dengan teknik Do kelas Tian setelah penguasaan keterampilan. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiaoyan sekali lagi mendapatkan jiwa seorang ahli kelas Dozun. Selama Xiaoyan memperbaiki jiwanya, petarung pamungkas kelas Dozun akan muncul di samping Xiaoyan di masa depan. Seorang petarung kelas Dozun. Kekuatan kuat macam apa ini? Meskipun itu hanya bertahan selama 1 tahun, waktu itu akan cukup untuk Xiaoyan. Dia akhirnya memiliki bantuan yang sangat kuat yang akan sangat membantu di masa depan. Xiaoyan menunduk dan melirik cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Itu terbuat dari batu giok putih salju dan rasanya sangat indah. Seseorang akan merasakan perasaan halus saat berhubungan. Ada juga perasaan halus di dalamnya. Orang dahulu pernah mengatakan bahwa pria itu seperti batu giok. Yang mereka maksud adalah perasaan seperti ini yang menyebabkan seseorang merasa rileks. Sudut mulut Xiaoyan terbuka tanpa sengaja. Adegan ini telah menyebabkan dia tiba-tiba teringat adegan pertemuan pertamanya dengan Yao Lao di kota Wutang saat itu. Hatinya merasakan sedikit kehangatan saat dia mengingatnya saat ini. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap segel api di dahinya. Tinjunya tanpa sadar dikencangkan. Gumaman rendah untuk dirinya sendiri terdengar di dalam hatinya, Hall of Souls. "Tunggu saja, aku akan datang dan menemukanmu. Pada saat itu, kami akan menyelesaikan semua skor kami."
Petik 2. Saya akhirnya bisa melihat dunia di luar magma lagi. Betapa aku merindukannya. Sosok jubah putih ilusi Tian Huo Zunze melayang keluar dari cincin penyimpanan. Dia melihat ke dinding gunung sekitarnya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap dinding gunung saat sosok hitam melesat secara eksplosif. Akhirnya, sosok hitam itu berubah menjadi penguasa suan berat dan mendarat di tangannya. Xiao Yan, jiwaku saat ini sangat lemah dan tidak bisa muncul terlalu lama. Saya akan menyerahkan masalah memperbaiki semangat saya kepada Anda. Anda pasti harus ingat bahwa roh saya hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya, Tian Huo Zunze mendesah secara emosional. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh saat tatapannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Pak Tua, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah tipe orang yang tidak akan melakukan apa-apa setelah menerima hadiah." Tidak lama kemudian, Xiao Yan akan memulai perjalanannya ke Central Plains. Jika Xiao Yan ingin bertahan hidup di tempat di mana yang kuat berkumpul, dia akan membutuhkan kekuatan, terlepas dari apakah itu berasal dari dia atau lingkungannya. Jika dia bisa dengan cepat memperbaiki jiwa Tian Huo Zunze, Xiao Yan akan memiliki pembantu tambahan di sampingnya. Ini hanya menguntungkan Xiao Yan tanpa menyakitinya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan memotong tepi sehubungan dengan masalah ini. Tian Huo Zunze mengangguk puas. Dia perlahan berkata, "Anda bebas bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan saat berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Karena Anda telah membantu saya yang lama secara alami tidak akan pelit kepada Anda." Petik 2. Kalau begitu, anak kecil ini akan mengucapkan terima kasih. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini dan berterima kasih kepada Tian Huo Zunze. Tian Huo Zunze melambaikan tangannya. Mungkin itu karena dia telah menggunakan kekuatan spasial sebelumnya tetapi rohnya saat ini menjadi jauh lebih ilusi. Dia hanya bisa tersenyum pahit saat melihat ini. Setelah itu, dia menghela nafas, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang memasuki cincin seputih saljunya. Xiao Yan merentangkan tangannya setelah melihat Tian Huo Zunze memasuki ring sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lubang dalam yang mencapai bagian bawah menara penyulingan Blazing Sky Key. Tubuhnya, bagaimanapun, tidak bergerak. Dia ragu-ragu. Saat ini, dia semakin dekat dengan kelas Dong Huang Bintang 6. Menurut perkiraannya, efek aneh dari manik api itu paling banyak memungkinkan dia untuk memasuki level bintang 6 Dong Huang dalam sebulan. Dunia magma ini mungkin penuh dengan bahaya. Namun, ini memang tempat pelatihan harta karun bagi Xiao Yan. Waktu di mana dia akan berangkat ke Central Plains menjadi semakin pendek. Dia harus menggunakan waktunya sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan siapa-siapa di dataran tengah, tempat naga dan harimau berbaring. Ini tidak akan menjadi masalah sederhana jika dia ingin mendapatkan 10 besar di pil gathering di mana berbagai alkemis dari seluruh benua berkumpul. Semua ini mengharuskannya untuk berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu saat tubuhnya bergegas ke gua gunung di dinding. Gua ini berada di depan tebing yang sangat besar. Cabang-cabang pohon menutupi dan menyembunyikan tebing gunung. Bahkan jika seseorang berjalan mendekatinya, dia tidak akan dapat dengan mudah menemukannya. Xiao Yan telah menempatkan jebakan sederhana di pintu masuk gua yang memungkinkan dia untuk dengan cepat merasakan siapapun yang memasukinya. Selama perjalanan penjelajahannya, dia telah memperoleh 100 manik-manik api, itu cukup untuk digunakan selama periode pelatihan ini. Mereka kemungkinan akan cukup mendukungnya untuk mencapai level bintang 6 Dong Huang. Oleh karena itu, dia perlu memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu dia. Tubuh Xiao Yan memasuki gua sebelum dia dengan cepat duduk bersila. Wajahnya serius. Kali ini,
dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk menerobos menjadi bintang Do Huang 6. Waktu dengan tenang bergulir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di dunia magma kuno yang sunyi dan mematikan ini. Waktu yang singkat tidak dapat menyebabkan magma tak berujung untuk menunjukkan aktivitas sekecil apapun. Waktu menjadi tidak penting di tempat ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Karena apa yang disebut manik-manik api, kemajuan Xiaoyan selama 1 bulan ini sangat cepat. Setelah menelan dan memurnikan sekitar 50 lebih dari mereka, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembuluh doqi di dalam tubuhnya, yang telah mengembang selama kemajuan terakhir, sekali lagi mengirimkan perasaan bengkak. Situasi ini memberitahu Xiaoyan bahwa dirinya saat ini sudah berada di puncak bintang 5 Do Huang. Selama dia memiliki kesempatan, dia akan dapat dengan mudah maju dan terobosan untuk menjadi bintang Do Huang 6. Setelah mencapai tahap ini, Xiaoyan juga tahu bahwa terus fokus dan berlatih bukan lagi jalan yang paling optimal. Meskipun seseorang tidak bisa mengendur selama latihannya, dia juga harus tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukannya dengan terlalu cemas. Sederhananya, pelatihan yang keras kepala akan menyebabkan seseorang menuruni bukit. Oleh karena itu, Xiaoyan menghentikan pelatihan siang dan malamnya yang konsisten setelah dia menyadari bahwa dia telah mencapai puncak kelas Do Huang bintang 5. Sebagai gantinya, dia mulai melatih Six Joint Body Flowing Ruler yang baru saja dia capai. Waktu perlahan berlalu saat Xiaoyan sedang berlatih teknik penggaris. Selama periode berikutnya, Xiaoyan telah mengesampingkan masalah pelatihan doqinya. Sebagian besar perhatiannya ditempatkan pada berlatih teknik Do ini, menyebabkan dia menjadi semakin akrab dengan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Keterampilan pertama dari teknik penggaris, Splitting Flame, mulai ditampilkan olehnya dengan kehalusan dan kekuatan yang lebih besar. Efek fokus pada hal tertentu memang jauh lebih besar daripada memecah perhatian seseorang. Setelah usaha kerasnya dalam pelatihan selama periode waktu ini, pemahaman Xiaoyan tentang 6 penguasa pengaliran tubuh bersama menjadi semakin dalam. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan membentuk jaring penguasa padat yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Dia sudah bisa masuk dan keluar magma seperti yang dia inginkan bahkan tanpa setetes magma cair menyentuhnya. Wadah logam seperti pertahanan ini mengingatkan pada jejak spiritual di dalam gulungan. Selama periode sesekali di mana Xiaoyan bebas saat berlatih, 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, Xiaoyan akan mempelajari sedikit dari apa yang disebut teknik mengusir api 5 cincin. Latihan ini merupakan pembuka mata yang luar biasa bagi Xiaoyan. Teknik pengendalian kebakaran sudah cukup jelas. Itu adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan nyala api. Keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipraktikkan Xiaoyan. Kontrol api yang biasa dia lakukan saat menyerang berada pada level yang dangkal. Metode pengendalian itu jauh dari kecanggihan, teknik mengusir api 5 cincin. Paling tidak, hanya metode pengontrol api saja adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak bisa tandingi dari sudut pandang tertentu. Alasan Xiaoyan tidak dirugikan saat bertarung dengan Han Feng menggunakan api surgawi, sebagian besar karena kekuatan spiritual yang kuat dari mantan yang jauh melebihi alkemis biasa. Oleh karena itu, Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi merasakan sesuatu seperti pindah ke wilayah yang benar-benar baru ketika dia melakukan kontak dengan teknik pengusiran api 5 cincin. Berbagai metode pengendalian api yang direkam dalam teknik tidak hanya indah tetapi juga hanya menghabiskan jumlah kekuatan spiritual terkecil untuk mengontrol api dengan cara yang paling indah. Selain itu, ia mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tian Huo Zunze tidak menampakkan dirinya saat Xiaoyan sedang berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tampaknya menggunakan kekuatan spasial saat dia berada di magma telah membuatnya sangat lelah. Karenanya, dia jarang mengungkapkan dirinya. Namun, Xiaoyan tidak peduli tentang ini. Meskipun dia telah melakukan kontak dengan skill pengontrol api untuk pertama kalinya,
dia setidaknya adalah seorang alkemis tingkat 6 yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang sangat menakutkan. Banyak teknik pengendalian api pada dasarnya adalah hal-hal yang dia pahami setelah membaca. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat telah menyebabkan dia memiliki bakat yang orang biasa mengalami kesulitan untuk mencocokkan dalam hal perbaikan obat dan pengendalian nyala api. Selama waktu yang tersisa, Xiao Yan, tanpa kecelakaan, menenggelamkan dirinya ke dalam dunia api misterius yang dikendalikan dengan teknik pengusiran api 5 cincin. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kemampuan Xiao Yan untuk mengendalikan api pada dasarnya berlipat ganda. Di dalam dunia kendali api yang menghancurkan hati ini, kesempatan Xiao Yan untuk maju tanpa sadar dan diam-diam telah tiba. Ketika perasaan akan terobosan muncul, Xiao Yan sedang berlatih roh api berbentuk serigala pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Setelah merasakan perasaan aneh yang menyebar dari dalam jiwanya, Xiao Yan segera menyebarkan segel tangan dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk kembali ke gua. Xiao Yan duduk bersila di gua yang bersih dan kosong. Dia dengan paksa menahan gelombang riak yang tidak biasa yang dikirim dari tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, lebih dari 10 manik-manik api berwarna merah muncul di depannya. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat menutup matanya dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Segel itu baru saja terbentuk ketika ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Gelombang energi panas melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan. Setelah itu, energi muncul seperti banyak ular panjang berwarna merah cerah, bertahan di atas permukaan tubuhnya. Akhirnya, mereka mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Dunia magma ini dipenuhi dengan energi afinitas api yang sangat kuat. Ini pasti akan menyebabkan kemajuan Xiao Yan menjadi jauh lebih mudah. Dia tidak perlu khawatir tentang energinya yang habis atau menyebabkan beberapa perubahan tak terduga selama kemajuannya. Selain itu, cincin penyimpanannya masih berisi beberapa manik api. Bahkan jika kecelakaan terjadi, energi kuat yang terkandung dalam manik-manik api ini akan memastikan keberhasilan pencapaiannya. Peningkatan jumlah energi afinitas api memasuki tubuh Xiao Yan. Begitu banyak yang masuk sehingga kulitnya berangsur-angsur menjadi merah cerah. Benang kabut putih naik dari kepalanya dan banyak pembuluh darah mulai bergoyang seperti cacing tanah di kulitnya, tampak cukup menakutkan. Di bawah energi dunia luar yang tak henti-hentinya, tubuh Xiao Yan dengan cepat diubah. Setiap kali dia maju, bagian dalam tubuhnya akan mengalami transformasi kecil. Transformasi semacam ini seperti perluasan, mengubah kolam kecil menjadi danau kecil. Doki yang dapat ditampung tubuhnya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, banyak pembuluh darah, tulang, otot, di dalam tubuhnya akan menunjukkan tingkat penguatan yang bervariasi, menyebabkan kekuatan di dalam tubuh seseorang tumbuh. Saat kemajuan Xiao Yan secara bertahap memasuki tahap putih panas, riak di dalam gua menjadi lebih intens. Pada akhirnya, seluruh gua ditutupi oleh energi afinitas api merah. Sosok Xiao Yan seperti lubang hitam yang duduk di tengah energi, dengan rakus menelan semua energi yang melonjak ke tubuhnya. Menelan tanpa henti ini berlanjut selama hampir 2 hari. Baru kemudian energi api merah yang pekat berangsur-angsur pucat. Seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang mulai terungkap. Kemajuan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 3 hari. Baru setelah itu perlahan-lahan berakhir. Ketika energi afinitas api string terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, gua gunung turun ke dalam keheningan. Aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan benar-benar ditarik pada saat ini. Bahkan tidak sedikit pun yang bocor. Tubuh bagian atas pemuda itu telanjang saat dia duduk di tanah. Matanya tertutup rapat, dan dia tampak seperti biksu yang bermeditasi. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Jika seseorang masih tidak bisa merasakan auranya yang samar-samar, kemungkinan besar dia benar-benar akan berpikir bahwa kecelakaan telah terjadi selama kemajuan, mengakibatkan penyimpangan pelatihan dari jalur yang benar.
Suasana tenang di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih ketika nafas lembut akhirnya memecah kesunyian. Nafas yang tenang masuk dan meninggalkan hidung Xiaoyan dalam satu siklus. Matanya perlahan terbuka, tetapi sepertinya tidak mencerminkan perubahan apapun selain menjadi sedikit lebih cerah. Namun, jika seseorang yang akrab dengan Xiaoyan hadir, orang itu akan menemukan bahwa aura Xiaoyan tampaknya menjadi jauh lebih panas dan lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia membuka matanya, menyimpan manik-manik api di depannya, yang telah dia persiapkan tetapi akhirnya tidak digunakan, ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia merasakan aura kuat yang melonjak beberapa kali di dalam tubuhnya. Senyuman puas terangkat di sudut mulutnya. Kemajuan kali ini tidak hanya memungkinkan Xiaoyan untuk sepenuhnya stabil di Tanggul Do Huang Bintang 6, tetapi juga menyebabkan doqi di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih panas. Xiaoyan mengerti bahwa ini pasti karena energi tempat ini. Namun, beruntung dia memiliki perlindungan, api surgawi. Dengan demikian, kekerasan liar tidak mempengaruhi Xiaoyan. Perasaan kemajuan benar-benar luar biasa. Xiaoyan merentangkan tangannya saat dia berdiri di pintu masuk gua. Dia tertawa pelan. Pada saat ini, pembuluh darah, otot, tulang, dan bahkan sel-selnya di dalam tubuhnya semuanya tampak dalam kondisi puncak. Selama tangannya bergerak sedikit, kekuatan yang menunggu untuk meletus di dalam tubuhnya akan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Dalam 2 bulan yang singkat, Xiaoyan sekali lagi menyelesaikan terobosan. Jika berita tentang kecepatan ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan cukup banyak elit Do Huang mati karena malu. Pada level ini, adalah hal biasa bagi seorang elit Do Huang menghabiskan 1 tahun atau bahkan beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Namun, Xiaoyan telah menyelesaikan ini dalam 2 bulan. Bakat dan keberuntungan semacam ini benar-benar menakjubkan. Xiaoyan secara acak mengepalkan tangannya saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang akan meletus kapan saja. Dia menggunakan kekuatan besar dan mengayunkan tinjunya ke arah dinding batu. Kekuatan luar biasa menembus batu yang keras saat semburan doqi membentuk lubang dalam yang lebih dari 10 meter. Dinding sekitarnya menunjukkan sedikit retakan sementara beberapa debu batu menyebar. Jelas, kendali Xiaoyan atas kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Itu dikumpulkan di satu tempat dan tidak menyebar, menyebabkan pukulannya memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Xiaoyan tersenyum. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan. Dia baru saja akan menguji kekuatannya ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Matanya melirik ke lubang yang menuju ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Sepertinya ada suara angin kencang yang muncul di sana. Di bawah fokus Xiaoyan, suara angin deras di dalam lubang semakin dekat. Sesaat kemudian, sesosok muncul di depan mata Xiaoyan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.